This is Pop Bella's Futurist Female Podcast. Let's go. Welcome to Pop Bella's Podcast, masih bersama Ayu Utami. Sekarang aku ditemani oleh Prinsa Mandagi. Hai. Yang tidak ada hubungannya dengan Dogi Mandagi ya. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak Hanya ada. satu marga kayaknya mungkin ya. Iya, cuma satu marga, Satu marga aja. Prinsa ini kalau dibilang jebolan Indonesian Idol, tapi sebenarnya nggak juga ya. Enggak sih, enggak sampai. Nggak sampai, Iya. tapi part of Ya, Indonesian Idol. betul. But then bisa dibilang kesuksesan kamu bukan hanya dari Indonesian Idol, tapi sebenarnya you build yourself sih. Kalau dilihat-lihat Iya ya. sih, sebenarnya gitu sih Iya Kak. kan? Nah, gimana ceritanya itu kita mulai sekarang nih. Ngobrol-ngobrol bareng Pop Bella, sekaligus Prinsa itu baru merilis single terbaru bulan Februari tahun ini ya gitu. Nanti kita akan ke sana. Tapi tentu saja kita kenalan dulu. Prinsa ya, this is the first time kamu ke Pop Bella. Betul, Thank you for betul. coming. Thank you for having me Kak. Seneng banget Tenang, juga. tenang. Nah oke. Jadi di akhir tahun 2021 lalu setelah Indonesian Idol itu kamu sempat trending ya dengan lagu Sahabat Dulu di untuk serial Layangan Putus. Iya, betul. Pernah kepikiran nggak lagu itu akan viralnya seviral itu? Ini kalau misalnya ditanya nyangka nggak sih bakal seviral itu? Iya, jawabannya nggak sama sekali. Karena memang dari awal tuh kayak aku nggak berekspektasi lebih, nothing tulus sih, lebih ke gitu. Dan karena kebetulan alhamdulillahnya tuh seriesnya naik dan lagunya kebetulan satu-satunya yang diputer di series tersebut, jadi terngiang-ngiang ikut naik gitu. Ikut naik ya. Gitu. Alhamdulillah. Kamu prestasi banget karena kayak ini kagetan banget gitu kan. Benar Kak. Bukan kamu musisi yang mulainya bertahun-tahun yang lalu terus kemudian jadi viral. This is very fast gitu. Yes, ini sebuah maksudnya magic moment buat aku sih sebenarnya. Karena kayak memang aku bernyanyi sudah dari lama. Cuman kalau untuk terjun di dunia industri karirnya kan, itu baru sih kalau bisa dibilang. Dan ya mungkin sudah jalan Tuhan aja aku harus ngisi series ini, soundtracknya itu pun kayak nggak ini Kak, maksudnya nggak ada tujuan untuk ngisi soundtrack sebenarnya. Casting dulu kan sebenarnya awalnya kan. Benar, itu yang sebenarnya itu beneran jalan Tuhan sih. Dan ini kan termasuk juga thanks to Pak Iman. Bener banget. Pak Iman tuh kayak Iman Sastro. Mungkin banyak di sini nggak tahu Pak Iman. Pak Iman ini termasuk orang lama di industri musik. Yes, I know him very well. Yes. Dan by the way, dia sangat suka kalau kamu bagi-bagi tontonan drama Korea ya, karena dia mencoba mendalami K-pop dan Korea karena dia penasaran kenapa ini happening banget gitu. Jadi kalau kamu mau ngasih ide-ide ke dia, he will be appreciate banget deh kayaknya. Gitu, Pak Iman. Baik Pak Iman. Iya, Pak Iman juga ini kadang dia yang melirik, beliau ini yang melirik kamu duluan kan? Betul, beliau yang punya naluri mungkin ya. Iya, emang. Untuk kayak aku kan out of nowhere Kak, aku siapa, aku maksudnya mungkin sebagian orang tahu aku Indonesian Idol, cuma kan gak banyak tahu setelah dari situ. Gitu coba cerita runutnya nih dari kamu ditawarin casting, terus tiba-tiba Pak Iman ngeliat kamu udah jadi soundtrack aja, itu ceritanya gimana? Ceritanya sebenarnya cukup kok bisa gitu-gitu sih. Awalnya kan memang casting, kemudian setelah beres casting itu aku diajak tuh sama manajer aku untuk ketemu sama Pak Iman. Bilangnya dari MD Music katanya gitu. Karena kan kamu emang nyanyi nih, ayo kita ketemu ya gitu. Nah, awalnya casting buat peran apa? Aku bukan di series itu sebenarnya. Sebenarnya beda series. Karena kan memang sebenarnya pada saat aku mau mengisi soundtrack itu sudah selesai seriesnya, sudah selesai dibuat gitu. Dan setelah beres dan aku akhirnya ketemu sama Pak Iman. Ya biasa kenalan gitu kan. As manager, Kak Fafa manajer aku tuh kayak ini iya Pak, dia bisa nyanyi gini-gini gitu-gitu kan. Terus akhirnya Pak Iman nanya,
coba dong saya mau lihat dong kamu nyanyi gimana, apa kamu nyanyinya ballad atau apa katanya gitu. Akhirnya Mendir aku tunjukin video klip yang aku pernah kolaborasi bersama Firsa Besari. Gitu kan. Terus Pak Iman ngeliat Pak Iman ngelirik saya lagi, terus ngeliat lagi videonya, terus senyum-senyum, terus aku bilang kenapa ya, kok senyum-senyum nih gitu kan. Udah gitu beliau ngomong, oh jadi kamu yang penyanyi aslinya katanya gitu. Oh dia tahu tapi nggak ngeh siapa. Ternyata Firsa Besari sedang ada project film sama MD, dan lagu yang bareng aku duet itu Melawan Hati itu dibawakan sama Reza Radian dan Misha Judit di cover. Terus beliau kayak, oh berarti kamu yang nyanyi, yaudah deh kamu isi soundtrack mau nggak gitu. Soundtrack apa? Iya ini kita ada Layangan Putus. Oh yaudah ayo gitu, tanpa basa-basi udah ayo aja gitu, karena kan itu juga pengalaman pertama aku untuk isi soundtrack, belum pernah sama sekali. Jadi ya kesempatan buat aku, dan aku kayak ya udah ayo gitu. Berarti di momen itu ini merupakan puncak dari karir kamu nggak sih di usia itu ya, pada saat itu ya? Pada saat itu memang benar, betul. Jadi this is benar. Bahkan gak menyangka, karena gini, pada saat rekaman atau apapun tuh kayak kan memang rekamannya di Bandung. Kebetulan kan aku orang Bandung, jadi kata Pak Iman dia di Bandung aja, bareng sama Kak Ari Aru. Beliau itu kan apa maksudnya, aku tahu track recordnya. Beliau adalah orang di balik Tulus, Yura gitu kan, dan aku kayak sangat-sangat mengagumi beliau. Agak deg-degan Kak pada saat aku mau rekaman. Aduh gimana ya, biasa sama Tulus, ini sama aku gitu, agak insecure. Cuman ini di sekitar kamu orang-orang lama musik semua. Benar. Nah alhamdulillahnya ketemu sama diarahkan. Benar. Semesta tuh mengarahkannya. Alhamdulillahnya, alhamdulillahnya seperti itu. Dan pada saat rekaman pun untungnya dibuat enjoy sama Kak Arinya, kayak ya udah enggak Prince, kamu biasanya nyanyi gimana, santai aja gini. Jadi akunya enjoy, dan memang si lagu Sahabat Dulu ini tuh dikemas sesimpel mungkin. Dan kalau denger lagunya kan memang cuma datar, gak ada yang gimana gitu, easy listening banget gitu. Dan Pak Iman tuh kayak wah gila ya Prince bisa kayak gini. Saya seneng banget, saya seneng nih nemu kamu katanya gitu. Nah dia bilang nggak ke kamu apa sih yang Bapak lihat dari saya? Aku nanya, aku sempat nanya pada saat udah viral, udah naik segala macam, kita ketemu, terus aku sempat bertanya kayak, Pak kenapa sih Pak pilih saya gitu kan? Bapak kan nggak tahu saya siapa gimana. Saya punya feeling aja. Kenapa? Karena Bung Glenn, almarhum Bung Glenn tuh pernah berkata, setiap lagu tuh akan menemukan rumahnya, dan Sahabat Dulu itu rumahnya kamu. Gitu. Segitu itu aku suka. Wow, Pak Iman, thank you so much. Itu tersanjung sekali. Benar, sangat. Pada saat itu kayak, dan Pak Iman pun kelihatan seperti bangga karena kayak baru lagi lo ada soundtrack yang ikut naik gitu. Apa ya? Kayak seneng karena mungkin pilihan beliau tepat mungkin ya gitu. Dan pada saat menceritakan kenapanya pun agak sedikit kayak mau meneteskan air mata sebenarnya. Aku juga nggak ngerti kenapa, terus kayak agak gemeter gitu. Iya, terus aku bilang kenapa ya bisa gitu. Prince jangan lupain saya ya katanya gitu. Enggak dong Pak, ya ampun, nggak lupa kan kantor MD. Enggak lah Pak, aku bilang gitu. Karena memang alhamdulillah ketemu sama Pak Iman tuh kayak rezeki buat aku sih Kak. Karena memang dia juga sifatnya kan ngomong ya. Bener. Kebapakan sekali gitu. Kayak ayah sendiri gitu. Iya betul. Bener kayak gitu. Semoga ini menjadi awal yang baik juga buat karir kamu. Gak cuma dengan Pak Iman tapi juga dedengkot musik lainnya gitu. Amin. Nah kembali ke awal karir kamu nih, pas ikut Indonesian Idol gitu kan. Putus di jalan tuh karena sakit waktu itu. Pernah kepikiran nggak kalau kamu sampai terus waktu itu, karena kan di geng kamu tuh geng-gengnya siapa aja nih, Tiara, Liodra gitu kan, geng-geng kelas berat nih gitu. Akan seperti ini nggak sih jalannya gitu? Aku sih kalau sampai terus nih ya gitu.
Aku sih kalau berandai-andai seperti itu, aku nggak tahu akan ketemu dengan aku yang hari ini atau enggak gitu. Tapi pada saat itu, pada saat momen aku harus keluar, sebenarnya kecewa banget karena memang aku yakin aku bisa gitu pada saat itu. Aku punya potensi yang sama dengan teman-teman yang lain. Tapi memang mungkin jalan Tuhan dibelokin dulu gitu. Prinsa, ya udah kamu istirahat dulu karena memang kamu sakit. Ya udah ketika kamu nanti sudah sehat, kamu mau ngapa-ngapain jadi gampang. Dan akhirnya doaku tuh didengar sih, alhamdulillahnya Kak. Maksudnya aku sempet terpuruk juga sih pada saat itu. Kenapa kok aku sakit ya? Kenapa kok bisa sakit kayak gini? Udah sejauh ini. Kalau boleh tahu sakitnya apa? Kalau pada saat itu aku sakitnya pneumonia. Dan itu aku nggak boleh capek-capek. Iya betul. Karena kan kegiatan pada saat di Idol itu benar-benar padat gitu. Sampai pada saat itu tuh pihak Indonesian Idol tuh kayak, Prince gak apa-apa, bisa yuk, bisa. Akunya yang gak apa-apa mundur aja karena aku gak mau memaksakan diri orangnya. Kayak kalau misalkan aku tahu kemampuan diri aku kayaknya gak bisa nih aku kayak gini, ya udah gak apa-apa mundur aja. Pada sedih karena kayak aduh sayang banget ya. Aku juga menyayangkan tapi mungkin ini udah jalannya, aku bilang gitu. Dan tapi tetap drop dong rasanya. Drop banget dan karena pada saat itu udah usaha sejauh itu. Bener. Terus aku sampai berdoa, ya Allah kalau misalkan memang aku harus di musik, tolong aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu aku di dalam karir aku gitu. Dan akhirnya ketemu sama Pak. Iya benar. Itu aku sempet kayak pada saat viral sahabat dulu tuh aku sempet bingung gitu. Ini beneran doaku dijawab ya gitu. Kok bisa? Kok gitu bisa ya? Bener kayak apa ya, di situ mikir kayak semesta dan Tuhan itu sangat-sangat membantu aku. Dan apa ya, di belakang aku tuh ada Tuhan dan semesta. Jadi kayak kamu gak usah takut, mau kamu gimana-gimana juga gitu. Dan sempet kayak bingung sih sebenarnya, pada bingung dan kayak akhirnya seneng banget. Cuman bingung dibuatnya tuh karena kok bisa gitu. Nggak sangat tidak menyangka gitu. Nah, bisa bareng sama Fafa Records tuh ceritanya gimana? Nah ini apa ya? Sama juga sih sebenarnya, atau power juga. Kak Fafa tuh DM aku. Ini Kak Fafa DM kayak memperkenalkan diri. Dan ya ngasih tahu kalau saya megang artis ini ABC gitu kan. Terus kayaknya boleh dicoba deh gitu. Pada saat itu aku masih di Bandung. Tapi memang sudah rilis lagu bareng Firsa Besari gitu kan. Akhirnya kayak aku ingin banget untuk kayak aku pengen karir aku juga naik gitu. Naik dalam arti tuh kayak kepuasan batin aku sebagai seorang musisi. Aku pengen bisa lebih luas jangkauannya gitu. Akhirnya aku ngobrol sama Kak Fafa dan ternyata klop. Akhirnya ya udah yuk Kak, jodoh gitu. ya. Jodoh gitu, alhamdulillah jodoh juga sih. Berarti sudah jalan berapa lama nih? Aku udah 1 tahun lebih setengah kayaknya. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Tapi memang untuk seperti itu tuh jodoh-jodohan banget. Alhamdulillah, iya bener ya sih kan? Kak, bener Kak. Manajer, aku juga artis. Bener, sebelum itu kan aku ditawarin sama beberapa manajemen dan label tuh aku gak mau. Aku gak mau karena dasarnya aku susah diatur. Jadi kayak aku maunya kayak gini, aku gak mau kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh gitu. Tapi memang jodoh sama Kak Fafa, yaudah yuk gitu. Nah, pas tadi kamu cerita di momen setelah keluar dari Indonesian Idol, itu ada momen ngedrop gitu. Impian kamu gak sih sebenarnya dari kecil itu berkarir sebagai penyanyi, atau apa, titik apa yang akhirnya membuat kamu oke, gue fix di sini, gue akan belajar industrinya dan akan gue terusin? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita banget sih enggak Kak. Terus terang, karena memang aku sebenarnya pengennya jadi arsitek. Gitu, beneran. Karena kayak aku hobi aja gitu. Memang aku dari kecil suka nyanyi, cuman enggak terpikir kalau ini akan menjadi profesi aku gitu kan. Tapi mungkin Prinsa enggak deh kayaknya di arsitek, udah nyanyi aja gimana gitu. Tapi feel itu masih ada dong. Feel itu masih ada dan walaupun aku sempat jatuh bangun di dalam dunia musik aku gitu ya. Tetap ternyata aku balik lagi ke musik karena kayak
nggak bisa sih, udah Emang jiwanya di situ. Bener, dia pulangnya ke rumah apapun gitu, kalau lagi nangis, sedih atau apa atau seneng sekalipun kan tetap musik tuh ada di samping aku gitu, kayak barengin gitu. Berarti kamu juga nulis lagu setelah dari Indonesian Idol, aku sudah kondisinya membaik, aku mencoba untuk merilis lagu aku yang aku tulis sendiri. Judulnya Setengah Nyawa. Dari situ emang aku seneng nulis kan. Seneng nulis, oh ternyata enaknya nulis, kita bisa jujur mencurahkan apa yang di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran gitu kan. Dari situ nulis sampai akhirnya pas ketemu sama Kak Fafa, ketemu lagi sama pencipta lagu, jadi belajar lagi gitu kan. Cuman yang sekarang sih lagu-lagu yang dirilis masih dibantu dengan teman-teman penulis, cuman ceritanya cerita aku gitu. Sekarang ini lagu Hanya Singgah itu menjadi lagu kedua konsep trilogi. Yes. Nah, bisa ceritain gak sih trilogi ini apa? Karena nih kalau ngelihat penciptanya tuh ada Raga Lewi, terus aransemennya ada nama-nama berat, kelas berat ya, Marco, Kitut gitu. Pas ngeliat, wow, yang di sekeliling dia nama-namanya generasi saya gitu. Ini gimana? Apakah trilogi ini bisa dijelaskan? Sebenarnya pada saat aku sudah bergabung sama Kak Fafa, kita itu kayak punya ide untuk daripada cuman single-single, gimana kalau kita bikin lagu yang satu benang merah yang sama tapi beda fase katanya gitu. Jadi kita buat trilogi aja, kata Kak Fafa. Oh yuk, aku bilang gitu, kayaknya seru juga, aku bilang gitu. Akhirnya kita menciptakan si trilogi ini. Lagu yang rilis pertama itu bareng sama Kak Marco. Judulnya Berhenti Mengerti. Jadi sebenarnya ini based on true story sih, kisah cinta lah ya Kak. Itu pertanyaan gue berikutnya. Sebenarnya ini kisah cinta gitu. Jadi pengalaman pribadi kamu nih ya. Bener, jadi kayak ya love life, story aku, dan ini momen dimana aku ditipu gitu sama orang, sama laki-laki. Cuman dikemas menjadi sebuah karya karena aku pengen membagikan ini sama teman-teman di luar sana yang sama-sama merasakan. Aku yakin ini tuh nggak cuma aku loh yang ngerasain posisi kayak gini, makanya dibuatlah si karya ini gitu. Jadi trilogi ini ada fasenya, fase dimana aku stop untuk berhenti mengerti orang itu ketika orang itu nggak punya timbal balik yang sama gitu. Yang Hanya Singgah ini adalah realizing kalau aku tuh ternyata ditipu loh. Aku kira tuh aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Jadi kayak cuma singgah. Bener, aku tuh selingkuhannya Kak, ternyata gitu. Jadi kan agak kaget, aku kira tuh aku yang diselingkuhi, ternyata aku selingkuhannya gitu. Jadi Hanya Singgah ini sering terjadi di kota besar, pemirsa. Betul sekali gitu. Dan Hanya Singgah ini ya momen berat aku lah waktu itu gitu. Cuman alhamdulillah sekarang udah enggak gitu. Pertanyaan gue, mantan lo tahu nggak ini tentang dia? Nggak tahu juga sih. Dan aku juga nggak pernah mau nyari tahu lagi kehidupan setelah kejadian itu. Jadi setelah dia menyudahi dan bilangnya nggak bisanya, tapi karena akunya, tapi ternyata dia punya yang utama gitu. Itu aku udah nggak pernah mau tahu urusan ini. Tapi ini sebuah pembalasan dengan cara halus ya. Kalau istilahnya itu vengeance better serve cold. Karena kalau kamu menyakiti saya balas dengan cuan. Pada akhirnya bisa jadi cuan lagu ini. Untuk apa sakit hati kalau tidak menjadi karya? Iya betul. Mendingan gue duitin. Sebenarnya nggak ada niatan gitu, cuman kayak ya udahlah. Kayak Taylor Swift. Sebenarnya jadi cuan. Bener. Taylor Swift harus sakit hati dulu nggak sih dia biar lagunya nendang banget gitu. Banyak terjadi di kehidupan seniman ya. Iya benar. Hati yang rapuh menjadi sebuah karya gitu. Sebenarnya biasanya gitu kalau udah hidupnya settle, udah konten, gak jadi apa-apa. Bener. Karena kamu ngerasa gitu juga? Bener. Oke. Aku udah ngerasa baik-baik aja, happy gitu ya. Tidak ada masalah gitu. Kayak apa yang mau diceritain ya?
gitu. Padahal sebenarnya bisa kan kebahagiaan gitu. Cuman kayaknya kebahagiaan gue udah cukup disimpan di gue aja deh. Gitu. Pelit sih kalau udah bahagia. Nah, sekarang ngomongin viral nih di era digital ini, seolah-olah semuanya harus viral. Yes. Apalagi di karya kamu yang di awal-awal itu langsung meledak-meledak gitu. Apa yang terjadi jika suatu saat ada karya kamu tidak viral? Nah, ini dia sih sebenarnya. Tujuan utama aku berkarya bukan viral sih Kak. Karena it's a bonus aja. Iya benar, karena kalau viral kan tujuan kita viral tuh kayak kurang aja sih menurut aku. Karena sejatinya ketika aku berkarya, aku ingin berjujur sama diri aku sendiri, membagikan karya aku sama teman-teman di luar sana tuh bukan untuk materi atau kepopuleran semata gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kalau ada karya aku yang tidak viral, nggak apa-apa karena tujuan aku bukan itu. Gitu. Berarti so far bersama Fafa, kamu ngerasa merdeka untuk berkarya nggak nih? Sebenarnya dibilang merdeka karena Kak Fafa dibebaskan untuk Neng mau apa aja silakan gitu. Oh panggilnya Neng lucu gitu. semua artisnya Kak Fafa dibilangnya Neng. Oh oke. Kak Aul juga Neng gitu. Iya, Neng kalau misalkan kamu mau bikin lagu seperti apa silakan gitu. Maksudnya dibebaskan untuk berkarya, cuman memang diplot sebenarnya lebih diarahkan aja sih. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Dan dipadankannya juga cocoknya dibantu sama si A nih gitu ya. Kak Fafa tuh gitu. Jadi kayak lagu ini kayaknya sama Kak Marco gitu kan. Lagu ini kayaknya sama Dimas atau sama siapa gitu kan. Dia udah tahu Dia tahu. Jadi itulah. Kak Fafa makasih loh. Ini isinya muji Fafa terus nih sama Pak Iman jadi. Tapi memang apa ya, beliau-beliau lah yang membantu aku gitu. Nah ketika kamu nyemplung ke industri musik ini, Indonesia ya gitu. Kan memang ada kalau misalnya kilas balik gitu, belajar dari musisi yang lain yang pernah aku ketemu juga gitu. Ada part-part mereka merasa udah terlalu diplot, jadi mereka tidak merasa berkarya dengan bebas gitu. Kecuali ketika mereka independen ya, independen gitu. Kira-kira kalau dari sisi kamu sendiri, musisi muda gitu, terus berada di satu label gitu, pesan apa yang bisa kamu berikan kepada musisi muda lainnya yang misalnya dia mau sign dengan label maupun dia mau independen? Sebenarnya aku berawal dari independen sih Kak. Dan aku merasakan kalau seperti aku yang memang tidak tahu bagaimana cara mendistribusikan sebuah lagu secara luas, itu akan sulit sih. Tapi memang industri juga membantu untuk kita sebetulnya, cuman memang harus dipilih, diyakini aja sih sama diri kita, jangan sampai kita yang tadi tidak merdeka untuk berkarya karena mungkin terlalu diplot. Kalau misalnya mau masuk label nih, jadi harus dipastikan kalau kamu juga bisa bebas berkarya, mengekspresikan apa yang ingin kamu sampaikan, yang kamu pikirkan, tanpa rasa beban gitu. Itu yang harus dipikirin pertama. Kedua, kayak kalau misalkan memang kalian sudah terlanjur di industri, sebenarnya kalian tuh pengennya independen gitu. Kalau menurut aku tuh nggak ada salahnya untuk kita mempelajari industri seperti apa. Kalau menurut aku, jadi bahkan bisnisnya karena kan maksudnya kalau independen lebih ke komunitas Kak. Kalau menurut aku gitu kan, karena yang aku alami seperti itu. Tapi nggak ada salahnya ketika kita mengetahui dari sisi bisnisnya seperti apa gitu. Makanya pelajari aja gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada apa ya maksudnya, semuanya trial and error sebenarnya. Salah ya udah jadi belajar gitu sih sebenarnya. Dan aku juga melakukan hal itu sih sebenarnya pada saat ini dan hari ini sebetulnya. Mungkin pada saat ini aku bisa bikin lagu yang tidak terlalu pop gitu kan. Tapi kan mungkin hari ini kita harus melihat pasar gitu karena aku berada di industri gitu. Jadi kayak bagaimana kita meluaskan hati kita untuk berkarya sebenarnya sih. Kadang-kadang kan ada orang yang misalkan independen, aduh gue jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain nih karena memang gue harus
pop banget, gue nggak suka nih kayak misalnya ada kayak gitu. Tapi itulah di mana momen harus belajar meluaskan hati. Oh gue juga bisa harus belajar ini karena nggak ada salahnya ketika kita belajar banyak hal. Kalau misalkan kalian udah tahu industri segala macam, mau balik lagi ke independen, it's okay gitu. Aku ngelihat seperti Isyana Sarasvati, dia maksudnya dari awalnya mungkin memang jiwanya seperti yang sekarang, cuman Isyana mau belajar gitu, di industri seperti apa gitu. Betul. Dan itu juga untuk nge-build masa untuk siapa orang yang menyukai kita, karena ketika orang udah suka sama kita, mau apapun yang kita keluarkan itu akan suka aja gitu. Iya, setuju. Iya gak sih Kak? Iya, karena udah ada membangun trust di situ. Iya gitu. Kalau tiba-tiba musiknya berubah, oh dia lagi transisi, ada momen dalam hidupnya, ada transisionalnya gitu kan. Iya gitu. Jadi itu sih yang aku pelajarin sebenarnya. Nah dalam short period of time ini di industri musik, setelah kamu membaca dari independen kemudian berada di label, what's next untuk diri kamu di dalam karir bermusik? Di dalam karir bermusik yang pasti aku tetap ingin mengeluarkan independen aku. Tapi nggak idealismenya tapi nggak cepet-cepet, nggak buru-buru juga, karena aku juga ternyata suka juga berada di posisi yang seperti ini gitu. Jadi itu sih paling Kak gitu ya. Tapi seneng banget sih, gue merasa akhir-akhir ini begitu banyak muncul talenta baru yang segar-segar, dan pola berpikirnya itu gak kayak zaman dulu, beda. Mereka kayak kamu gitu ya, willing to learn-nya tuh gede, terus mau belajar bisnisnya tuh ada, jadi gak cuma ngikut doang gitu. Bener, karena kalau misalnya kita cuma ikut-ikutan doang tuh kayak nurut aja. Bener, akan terombang-ambing ke sana sini, gak berdiri lah di kaki sendiri sebenarnya gitu. Last one nih, pelajaran apa yang kamu dapat dari kesalahan yang pernah kamu lakukan gitu? Kamu pernah melakukan kesalahan apa di industri musik ini yang akhirnya menjadi pelajaran buat kamu? Ini mungkin bisa buat tips musisi-musisi muda yang sedang berjuang. Sebenarnya kalau kesalahan sih jangan terlalu apa-apa bilang enggak di depan gitu. Misalkan jangan terburu-buru. Karena gini, kayak aku ketika bilang, misalkan aku ditawarin satu hal yang memang aku nggak suka gitu. Jangan buru-buru bilang enggak. Kenapa? Karena siapa tahu itu yang baik buat kamu, yang akan membawa kamu ke arah yang baik gitu. Maksudnya jadi kayak aku pada saat dilihat dari kemarin gitu, aku nggak mau gabung sama label karena aku nggak mau diatur, karena aku pemikirannya nanti gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa berkarya. Ternyata nggak gitu. Jadi kayak kalian harus lebih wise aja sih kalau misalkan dapet tawaran apapun atau menghadapi situasi apapun tuh kayak jangan buru-buru enggak karena kamu bilang karena kamu gak suka gitu. Jadi pelajari dulu aja pelan-pelan gitu. Kalau emang gak suka gak apa-apa, nanti bisa berarti gue gak di sini gitu, gue yang di sana gitu. Jadi kayak tahu gitu, maksudnya kita bisa bandingin gitu loh. Kalau misalkan kita cuma kekeh sama satu, kita nggak tahu sebenarnya itu baik buat kita apa enggak gitu. Gitu sih. Sama lah kita. Jauh sayang. Kamu Kak. Jauh banget. Enggak lah. Nanti dia terkejut. Oke. Sebelum itu off cam aja gue kasih tahu usia. Tapi Prinsa, thank you so much sudah menyempatkan waktu kamu di sini. Sama-sama. Good luck buat Hanya Singgah yang thank you so much. Yang dalam waktu hanya beberapa bulan sudah mencapai, kalau di YouTube tuh udah viewsnya udah 1,6 juta. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan karirmu semakin sukses ya. Karirnya semakin legit. Dan stay humble please. Karena itu pasti jarang terjadi. Yes, harus sih. Thank you. Bye. Okay, so let's wrap it up.